Saudara, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Nehemia 2 ayat yang ke-17. Mari kalau saudara melihat tayangan itu juga ada di layar, Bapak Ibu Saudara boleh membacanya bersama-sama dengan saya. 3, 2, 1. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita tidak lagi dicela. Sekali lagi, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Supaya kita tidak dicela. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara perhatikan dengan baik tentang bagaimana Nehemia, dia bukan seorang nabi, dia bukan seorang imam, dia hanya juru minuman raja di negara asing, namun hatinya hancur. Karena ketika mendengar kota di mana nenek moyangnya ada, yaitu Yerusalem, dalam keadaan runtuh, dalam keadaan di mana penduduknya tidak lagi hidup di dalam kesejahteraan, tetapi justru di dalam penderitaan. Nah, saudara, kisah Nehemia mengajarkan bahwa komunitas harus berani untuk memberkati kota atau lingkungan di mana mereka berada. Perhatikan, Nehemia bukan tinggal di Yerusalem. Dia hanya mendengar, lalu hatinya hancur. Lalu dia datang kepada Tuhan. Perhatikan, hal yang pertama, supaya komunitas kita bisa memberkati kota. Miliki beban, miliki compassion, belas kasih bagi kota di mana Bapak Ibu Saudara tinggal. Saudara, Nehemia mendengar kabar buruk tentang Yerusalem. Ia tidak sekedar mengeluh, ia tidak menyalahkan keadaan. Ia hanya menangis, ia hanya berpuasa, ia hanya berdoa. Saya tidak tahu seberapa besar Bapak Ibu Saudara terbuka hatinya untuk kota Denpasar. Seberapa besar beban Bapak Ibu Saudara ketika melihat Denpasar di mana Bapak Ibu Saudara tinggal, itu setiap persoalan itu juga menjadi beban bagi Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ada banyak pengangguran. Tenaga kerja mungkin ada tetapi kurang. Sehingga kemudian itu pun harus diperebutkan dari para pendatang juga. Saudara, masalah sampah, masalah kejahatan, kita barusan mendengar berturut-turut. Setiap malam selalu ada pembegalan, setiap malam selalu ada jambret, setiap malam selalu ada tindak kekerasan, setiap malam kejahatan betul-betul sudah mulai ada. Padahal Denpasar dulunya tidak begitu, bukan? Apakah saudara mulai melihat ini dan membuat saudara tergelitik untuk berdoa, memberkati bagi kota dengan belas kasih saudara, dengan hati yang mau bersandar berserah kepada Tuhan. Saudara mulailah menjadi individu-individu yang betul-betul merasakan kepedihan kotanya. Beberapa waktu yang lalu presiden kita Prabowo dicurhati sama orang Korea. Saudara tahu kan? Orang Korea bilang apa? Pantai Kute kotornya minta ampun. Saudara, mereka orang Korea, bukan orang Denpasar. Orang Korea punya beban untuk Denpasar, untuk Bali. Supaya mengatasi kotor. Tapi kita yang tinggal di sini cuek. Sampai presidennya kayak anak, memimpin anak-anak TK.
Itu gubernur, bupati semua kumpul, kumpulin orang, bersihin pantai. Kenapa harus begitu? Saudara, kalau kebersihan itu bagian daripada hidup kita dan kesaksian kita bagi orang yang lain. Kenapa komunitas kita tidak juga bergerak? Saya menikmati ketika pada waktu saya menjadi pembimbing remaja, pemuda juga mengajak anak-anak membersihkan pantai dari sampah-sampah. Saudara, kalau itu ditindaklanjuti berkala, itu kan bukan hanya menjadi habit yang baik, tetapi juga menjadi kesaksian yang baik bahwa komunitas orang percaya suka kebersihan. Enggak usah disuruh membersihkan. Saudara, saya terbiasa setelah 16 tahun makan di restoran di Bali, semuanya harus diberesin sendiri. Berawal dari ketika makan di McDonald, ketika makan di beberapa resto, ngeliatin bule-bule itu kalau habis makan beresin sendiri, buang di tempat sampah sendiri. Pulang kalau ke Jawa saya melakukan hal yang sama. Lalu saya ditegur sama teman saya. Ngapain kamu melakukan itu? Kan itu tugasnya itu waiters, pelayan-pelayan restoran. Mereka nanti nggak ada kerja. No. Kita hanya mencoba untuk meringankan dan berbuat baik. Kita nggak pernah kemudian berbicara tentang untung dan rugi. Dan tugas siapa dan bukan tugas siapa. Jadi saya bilang, ini sudah kebiasaan saya sejak saya tinggal di Bali. Saudara, itu perlu individu yang merasakan hal yang seperti itu. Yang kedua, saudara, kalau saudara pingin komunitas yang memberkati kota, saudara harus bersinergi, nggak bisa kerja sendiri. Saudara harus membangun di depan rumah masing-masing. Kata itu juga kita lihat di dalam Nehemia pasal 3. Ketika ada daftar orang yang sangat banyak, mereka adalah orang-orang yang ingin membangun tembok. Rahasianya bukan nama-nama yang didaftar itu. Rahasianya adalah mereka bekerja sama di dalam komunitas. Mereka membangun tembok mulai yang berada di depan rumah mereka sendiri. Saudara, ini menjadi penting. Ketika kita tidak perlu melakukan hal-hal yang spektakuler, bombastis, yang viral atau apapun juga, yang kecil aja saudara. Itu yang dimaui oleh firman Tuhan. Sinergi dalam hal-hal yang sangat sederhana. Mulai dari kehidupan saudara, rumah saudara di mana saudara berada, keluarga saudara atau komsel di mana saudara berada. Lalu kemudian memberkati lingkungan yang paling dekat. Mungkin tetangganya, mungkin juga satpam kompleks. Kalau ada satpamnya di kompleks saudara, saudara bisa berbagi makanan, kue, atau apapun juga, bentuk perhatian, dan lain sebagainya. Atau juga pada pedagang-pedagang. Atau bahkan juga kepada mereka yang mengumpulkan barang-barang plastik. Biasanya saya kumpulin plastik-plastik produk minuman yang saya minum. Entah itu air mineral model apapun. Lalu kemudian saya kumpulkan. Lalu kemudian ketika ada anjing saya mulai gonggong. Au, 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 au. Berarti itu tandanya ada orang ngambil sampah. Jadi begitu saya keluar, Pak mau botol? Mau? Jadi saya keluarin. Sudah mungkin itu tindakan yang sederhana juga sih. Ngumpulin botol, kasih ke orang-orang yang membutuhkan. Dan itu betul-betul butuh sinergi dan membangun
dari diri sendiri. 3 yang terakhir, saudara. Saudara jangan pernah membiarkan cemoohan perkataan orang lain itu mendrive kehidupan saudara. Tetapi tetaplah hidup di dalam integriti saudara. Saudara saat membangun kita tahu kalau di ayat-ayat setelahnya Nehemia menghadapi banyak kritikan, banyak ancaman. Entah dari Sanbalat, entah dari Tobia. Tetapi komunitas itu gak pernah berhenti membangun tembok. Ya, komunitas itu gak pernah berhenti membangun tembok. Sehingga mungkin satu tangan pegang skop, satu tangan pegang senjata. Kenapa? Karena disebutkan mereka yang sedang mengacau, bahkan juga tidak kemudian sayang mereka untuk membunuh dan melukai saudara. Sehingga mereka harus mempertahankan diri. Dari situ saudara melihat. Mungkin perbuatan-perbuatan kita bisa saja membuat orang lain berpikiran buruk tentang komunitas kita. Tetapi firman Tuhan berkata, fokus pada visinya Tuhan. Fokus kepada pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Jadi kalau membicarakan konsistensi, integritas hidup yang penuh kasih, saudara gak boleh tawar-tawar di dalam hidup ini. Dan saudara tahu, tembok Yerusalem berhasil dibangun di dalam jangka waktu 52 hari. Mujizat, tapi itu terjadi. Saudara, mari kita yang mau memberkati kota, akan ada banyak mujizat besar yang dimulai dari diri saudara yang memiliki hati penuh kasih, yang mau bersinergi dan memulai dari hidup, dari diri sendiri, dan yang tetap hidupnya penuh dengan integritas meskipun menghadapi banyak persoalan. Visi Tuhan gak pernah lalai dari matanya. Mari kita song-song nantinya di hari Jumat. Kita datang, kita kemudian bersama-sama dengan teman komsel yang lain. Kita akan memulai satu era perjalanan tahun baru 2026. Dengan menjadi komunitas yang menjadi berkat bagi kota di mana kita berada. Dimulai dari mana? Dari komsel, Bapak Ibu Saudara. Aktiflah, bertumbuhlah, rangkullah, ajaklah, sharingkanlah. Tuhan memberkati saudara.